Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Nasruna. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai pendekatan sosial keagamaan yang diterapkan oleh Yayasan Insan Mulia dalam memperdayakan anak yatim dan duafa. Analisis ini dilakukan menggunakan pendekatan SWOT dan sosial bisnis model Canva untuk melihat keberlanjutan program yayasan. Selanjutnya, slide kedua, latar belakang. Anak yatim dan piatu merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian serius, terutama dalam aspek pendidikan dan pengembangan karakter. Yayasan Insan Mulia hadir sebagai lembaga sosial yang fokus pada pendidikan Al-Quran, beasiswa, dan pembinaan anak yatim. Namun, seperti organisasi sosial lainnya, yayasan menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan programnya. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk memahami kondisi yayasan dan menemukan strategi pengembangan yang tepat. Slide selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Pertama, mengkaji model pengelolaan sosial yang diterapkan oleh Yayasan Insan Mulia. Kedua, ada mengidentifikasi berbagai masalah serta tantangan struktural yang dihadapi yayasan. Terakhir, ada merumuskan strategi pengembangan melalui SWOT dan Social Business model Canvas agar program yayasan dapat berjalan lebih keberlanjutan. Slide keempat adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan ketua yayasan, staf pengurus, guru ngaji, dan anak asuh. Selanjutnya dilakukan analisis interaktif yang meliputi proses redukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi yayasan. Nah, selanjutnya saya Ramzi Arya Arkan akan menjelaskan hasil analisis SWOT internal. Nah, pada faktor ini tuh internal ditemukan beberapa kekuatan dan kelemahan. Yang pertama itu kekuatan yayasan meliputi komitmen kuat pengurus terhadap misi sosial keagamaan, program pendidikan Al-Quran, dan beasiswa yang berjalan sangat baik. Serta tingkat kepercayaan donor yang cukup tinggi. Nah, sementara itu untuk kelemahannya adalah ketergantungan yang besar pada donasi buat uang infrastruktur sama penjalanan acaranya. Nah, fasilitas yang masih terbatas sama belum tersedianya sistem monitoring serta evaluasi yang terstruktur. Nah, untuk hasil analisis SWOT eksternalnya, pada faktor eksternal itu terdapat peluang sama ancamannya. Yang pertama itu peluangnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berdonasi secara digital, potensi kerjasama dengan perusahaan melalui program CSR, sama serta peluang pengembangan usaha mandiri untuk mendukung pendanaan yayasan. Nah, sedangkan untuk ancamannya ini tuh meliputi kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah donasi, resiko persaingan dengan lembaga sosial lainnya, sama perubahan kondisi sosial yang tidak dapat diprediksi oleh kita. Nah, selanjutnya untuk strategi TOWS, S sama WO-nya berdasarkan analisis SWOT tadi dirumuskan strategi SO dan WO-nya. Strategi SO ini dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang seperti integrasi platform donasi digital dan peluasan kerjasama dengan perusahaan melalui si program CSR tadi. Nah, sedangkan untuk WO-nya berfokus pada perbaikan kelemahan, yaitu mengembangkan sistem manajemen yang lebih profesional sama meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui si pelatihannya. Nah, untuk strategi selanjutnya yaitu ST sama WT. Nah, strategi ST-nya itu dilakukan dengan menggunakan kekuatan yayasan untuk menghadapi ancaman. Contohnya tuh kayak memperkuat hubungan sama donatur dan meningkatkan transparansi pengelolaan dana. Nah, untuk WT-nya ini tuh sendiri berfokus pada upaya defensif ya, seperti diversifikasi sumber pendanaan sama pengelolaan anggaran yang lebih efisien agar yayasan tuh tetap stabil sama stabil dalam menghadapi berbagai resiko yang mungkin kedepannya ada. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan model SBMC. Yang pertama yaitu ada block model bisnis, yang kedua ada SBMC existing, yang ketiga yaitu ada SBMC baru. Dari blok model bisnis ini yang pertama ada sumber pendanaan, SBMC existingnya yaitu donasi
fluktuatif, dan infak insidental. SBMC barunya yaitu donasi digital rutin, langganan, atau wakaf produksi. Terus yang kedua yaitu ada sumber daya kunci. SBMC existing-nya rumah kontrak dan relawan keikhlasan. SBMC barunya aset permanen milik yayasan dan guru bersertifikasi. Blank model bisnis selanjutnya yaitu saluran atau channel. SBMC existing-nya lisan dan terbatas pada komunitas masjid. SBMC baru, aplikasi mobile, terintegrasi, dan konten dakwah digital. Pengukuran dampak. Selanjutnya itu ada SBMC existing, yaitu hafalan harian dan kebutuhan makanan. SBMC barunya indeks kemandirian alumni dan retensi dan donatur. Di sini kami ada model bisnis usulan atau inovasi utama. Yang pertama yaitu financial resilience, beralih dari donasi pasif ke donasi rutin berlangganan via platform digital dan kemitraan CSR. Yang kedua yaitu ada asset ownership, peluncuran kampanye wakaf tunai masif untuk merealisasikan pembangunan asrama yayasan sendiri dan tidak menyewa. HR Dignity yaitu menetapkan standar sistem honorarium yang layak dan kompetitif bagi guru-guru yang menjamin kualitas pengajaran. Kesimpulannya yaitu Yayasan Insan Mulia memiliki dedikasi luar biasa dalam memberdayakan yatim duafa melalui pendekatan pendidikan Islami. Namun, kebaikan niat semata harus didukung oleh manajemen yang struktur. Dengan menerapkan model SBMC baru, yayasan diproyeksikan dapat lepas dari ketergantungan finansial yang tidak pasti, menuju lembaga sosial yang jauh lebih mandiri, kredibel, dan berdampak langsung bagi Indonesia. Nah, selanjutnya berikut lampiran-lampiran yang kami lakukan di sana, yaitu yang pertama itu kami ke sana hari pertama. Nah, kebetulan pas hari pertama kami ke sana tuh tidak menemui si ownernya langsung, tetapi kita menemui si karyawan yang mengurus yayasan tersebut. Kami juga melakukan melihat-lihat di dalamnya bagaimana terlihat orang-orang anak-anak SD, SMP tuh mereka tuh sedang belajar ngaji di sana tuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lampiran ini. Jadi kami mensurvei Yayasan Jiwa Insan Mulia. Saat kita mensurvei ada kegiatan yang sebelumnya Ramzi katakan, ada kegiatan mengajar ngaji, dan kita sempat bertemu dengan pemilik yayasannya, yaitu bernama Bapak Muhammad Taufik SPD. Di situ kami melihat kegiatan-kegiatan yang dimana tidak hanya mengaji, tapi juga menghafal, belajar tentang tahsin, dan belajar keagamaan. Lampiran selanjutnya adalah setelah kami melihat kegiatan Yayasan Jiwa Insan Mulia, kami juga mendokumentasikan buku berjudul dengan Yaumiah Tarbiyah Quran, yaitu seperti absen. Jadi kalau seandainya contohnya anak yang setelah ngaji di luar, ketika keluar tidak belajar mengaji, mereka mengabsen sholat 5 waktunya. Contohnya seperti mereka sudah sholat subuh dan sholat zuhur. Nanti di buku tersebut, di mutabaah itu, ada absen sholat dan membantu orang tua. Selanjutnya ada buku tentang Iqra. Itu adalah belajar tentang qiraati dari qiraah 1, 2, sampai selanjutnya. Itu membantu anak-anak yayasan untuk memahami tentang tajwid, harokat, dan lain-lainnya. Lampiran selanjutnya adalah kita mempublish artikel kita ke umum, dan kami berharap semoga artikel kita bisa terpublish dan membantu Yayasan Jiwa Al Insan. Lampiran
Selanjutnya adalah proses kita dari week pertama sampai week akhir. Proses kita survei ke Yayasan Jiwa Insani dan mencatat seperti SBMC, SWOT, dan lain-lainnya, serta dokumentasi. Proses agar mendapatkan data yang lebih detail dan lebih lengkap tentang Yayasan Jiwa Insan Mulia.